Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rismayanti dengan NIM 2205277019. Saya berasal dari tingkat 1A Program Studi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan bahan alami dalam pengobatan herbal tradisional. Di Indonesia, penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak berabad-abad, yang terbukti dari adanya naskah lama pada daun lontar Husodo dan relief Candi Borobudur yang menggambarkan orang sedang meracik obat atau jamu dengan tumbuhan sebagai bahan bakunya. WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit elective fever, dan kanker. WHO juga mendukung upaya-upaya dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat tradisional. Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit daripada obat modern. Ada pula pengertian obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian gelenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Jamu adalah salah satu bentuk obat tradisional. Jamu sendiri harus memenuhi kriteria. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim kesaksian dibuktikan berdasarkan data empiris. Yang ketiga, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang keempat, jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata seperti secara tradisional jamu digunakan untuk obat TBC atau jamu untuk asma. Yang selanjutnya yaitu contoh obat tradisional. Contoh obat tradisional yang pertama ada lempuyang. Lempuyang atau dengan nama latin Zingiber jerumbet kerap dibudidayakan sebagai tanaman hias karena bunganya yang berwarna merah cerah. Selain indah dipandang, lempuyang juga banyak dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya sebagai obat herbal dan bumbu masakan. Lempuyang juga mengandung beberapa zat dan nutrisi, yaitu antioksidan, pelivedon dan flavonoid, karbohidrat, protein, serat, kalium, magnesium, kalsium, dan vitamin C. Manfaat lempuyang untuk kesehatan itu sendiri, yaitu ada untuk meringankan peradangan, mencegah dan mengatasi pertumbuhan mikroba, meredakan demam, meringankan nyeri sendi, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan yang terakhir, mengontrol gula darah. Selanjutnya, contoh obat tradisional ada jahe merah. Jahe merah memiliki ciri khas yaitu memiliki kulit ramping berwarna hijau kemerahan. Jika dibandingkan dengan jahe biasa, rasanya akan lebih pahit dan pedas. Manfaat jahe merah untuk kesehatan. Yang pertama, untuk menurunkan glukosa darah dan kolesterol. Kandungan jahe mampu menurunkan trigliserida, kolesterol LDL atau lemak jahat, sekaligus meningkatkan lemak baik, HLD. Lalu, manfaat jahe merah untuk anti penuaan. Jahe merah bermanfaat untuk mengendalikan proses penuaan. Hal ini disebabkan karena jahe merah bersifat antioksidatif dan antiinflamasi, dan jahe merah juga memiliki potensi antimikroba. Yang ketiga, manfaat jahe merah untuk meredakan nyeri menstruasi. Bagi wanita yang sering mengalami nyeri perut saat menstruasi, cobalah mengkonsumsi teh jahe merah sebanyak 2 cangkir per hari selama 3 hari.
Yang keempat, meredakan sakit otot. Kandungan dalam jahe dapat berfungsi sebagai anti peradangan yang dapat membantu mengatasi penyakit kronis. Manfaat jahe merah tersebut berasal dari komponen aktif di dalamnya, yaitu zengeron, gingerol, dan gingerdiol. Mampu menurunkan leukotrin dan prostaglandin yang memicu peradangan. Yang kelima, menangkal infeksi virus dan bakteri. Jahe merah bermanfaat sebagai antimikroba untuk menangkal infeksi virus dan bakteri. Kandungan gingerol sendiri dalam jahe di dalamnya diyakini mampu menghambat bakteri seperti E. coli atau Shigella. Yang keenam, menguatkan sistem imun tubuh. Ekstraksi jahe merah memiliki efek anti radang dan pereda demam alami. Yang ketujuh, mengobati masalah pencernaan. Ekstrak minyak jahe dapat melindungi sistem pencernaan dari bakteri jahat, seperti E. coli dan Salmonella enteritidis, sehingga mencegah terjadinya masalah pencernaan. Dan yang terakhir, mengurangi rasa mual, mengurangi rasa sendi, mengurangi rasa nyeri sendi, menghambat pertumbuhan sel kanker. Jahe merah disebut-sebut memiliki zat gingerol yang bersifat anti kanker dan antioksidan yang mampu menghambat pertumbuhan jenis kanker seperti kanker payudara, usus, lambung, dan kanker prostat. Namun jahe merah tidak dapat menggantikan pengobatan kanker lainnya seperti kemoterapi dan operasi. Dan contoh obat tradisional yang ketiga yaitu kunyit. Kunyit atau kunir dengan nama latin Curcuma longalin sin Curcuma domestica Var. Adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau obat untuk menjaga kesehatan dan kecantikan seperti pemakaian dalam perawatan kulit dan wajah. Produk farmasi berbahan baku kunyit mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi, artritis reumatoid atau osteoartritis berbahan aktif natrium diklofenak, piroxicam, dan fenilbutason dengan harga yang relatif mahal atau suplemen makanan seperti vitamin plus dalam bentuk kapsul. Kunyit berkhasiat untuk mendinginkan badan, membersihkan, mempengaruhi bagian perut khususnya pada lambung. Lalu yang keempat, contoh obat tradisional yaitu sereh. Sereh, manfaat dari daun sereh bagi kesehatan tubuh yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan pencernaan. Daun sereh dapat membantu mengatasi masalah pencernaan karena bertindak sebagai diuretik alami. Ini dapat membantu meredakan mual, sembelit, kembung, dan menenangkan perut. Untuk pencegahan fungsi sistem pencernaan. Yang kedua, manfaat sereh yaitu untuk mengontrol tekanan darah. Daun sereh mengandung potasium dalam jumlah tinggi yang dapat membantu meningkatkan produksi urin dalam tubuh. Pada gilirannya, ini dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga, manfaat sereh membantu menurunkan berat badan. Manfaat lainnya dari daun sereh adalah membantu penurunan berat badan, sebab daun ini dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Yang penting dalam upaya menurunkan berat badan. Selain itu, daun sereh juga mengandung senyawa polyphenol dan kafein yang dapat meningkatkan pengeluaran energi dan oksidasi lemak.
Yang keempat yaitu mengurangi kecemasan. Daun serai adalah formula herbal yang dapat membantu meredakan kecemasan dan stres. Menghirup aroma daun atau minyak atsirinya dapat mengurangi kecemasan dan stres. Yang kelima, melindungi kesehatan jantung. Manfaat lain yang bisa didapatkan dari daun serai adalah melindungi kesehatan jantung. Hal ini karena daun serai dapat membantu menurunkan kolesterol tinggi yang merupakan musuh bagi jantung. Yang keenam yaitu meningkatkan pertumbuhan rambut. Daun serai bisa jadi perawatan alami untuk pertumbuhan rambut yang efektif dan membantu membuka folikel rambut. Dan yang kelima, contoh obat tradisional yaitu ada temulawak. Temulawak atau dengan nama latin Curcuma xanthoria adalah tanaman asli Indonesia yang berbentuk mirip dengan kunyit. Temulawak mengandung senyawa, di antaranya protein, lemak, serat, karbohidrat, kurkumin, kalium, natrium, kalsium, magnesium, zat besi, mangan, dan kadmium. Ada 3 zat aktif yang terkandung dalam temulawak, yaitu yang pertama ada germakron, anti radang dan penghambat pembengkakan. Yang kedua, petoylmethylcarbinol dan sesquiterpen decamper meningkatkan produksi empedu. Yang ketiga yaitu turmeron sebagai antimikroba. Dan yang terakhir, contoh obat tradisional seperti akar alang-alang. Akar alang-alang atau Imperata cylindrica merupakan salah satu tanaman herbal yang sudah dikenal luas oleh orang Indonesia. Sebab tanaman herbal ini diketahui punya beragam manfaat. Salah satu manfaat akar alang-alang yang dikenal luas adalah menjaga kesehatan jantung. Akar alang-alang mengandung senyawa penting yaitu mannitol, glukosa, asam sitrat, malic acid, sakrosa, cilindrin, pernenol, koisol, arundoin, anemonin, siniarenol, damar, logam alkali, dan asam kersik. Manfaat akar alang-alang sendiri untuk kesehatan yaitu untuk obat panas dalam, membantu mengobati tekanan darah tinggi, sebagai obat diare, dan membantu mengatasi mimisan. Ketepatan penggunaan obat tradisional. Efek samping obat tradisional relatif kecil jika digunakan secara tepat, yang meliputi kebenaran bahan. Tanaman obat di Indonesia terdiri dari beragam spesies yang kadangkala sulit dibedakan satu dengan yang lain. Kebenaran bahan menentukan tercapai atau tidaknya efek terapi yang diinginkan. Sebagai contoh yaitu lempuyang. Yang kedua yaitu ketepatan dosis. Hal ini menepis anggapan bahwa obat tradisional tak memiliki efek samping. Anggapan bila obat tradisional aman dikonsumsi walaupun gejala sakit sudah hilang adalah keliru. Sampai batas-batas tertentu mungkin benar, akan tetapi bila sudah melampaui batas justru membahayakan. Takaran yang tepat dalam penggunaan obat tradisional memang belum banyak didukung oleh data hasil penelitian. Peracikan secara tradisional menggunakan takaran sejumput, segenggam, ataupun seruas yang sulit ditentukan ketepatannya. Penggunaan takaran yang lebih pasti dalam satuan gram dapat mengurangi kemungkinan terjadinya efek yang tidak diharapkan karena batas antara racun dan obat dalam bahan tradisional amatlah tipis. Dosis yang tepat membuat tanaman obat bisa menjadi obat, sedangkan jika berlebihan bisa menjadi racun. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu penggunaan. Kunyit diketahui bermanfaat untuk mengurangi nyeri haid dan sudah turun-temurun
dikonsumsi dalam ramuan jamu kunir asam yang sangat baik dikonsumsi saat datang bulan. Akan tetapi, jika diminum pada awal kehamilan beresiko menyebabkan keguguran. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu penggunaan obat tradisional menentukan tercapai atau tidaknya efek yang diharapkan. Yang keempat yaitu ketepatan cara penggunaan. Satu tanaman atau obat dapat memiliki banyak zat aktif yang berkhasiat di dalamnya. Masing-masing zat berkhasiat kemungkinan membutuhkan perlakuan yang berbeda dalam penggunaannya. Sebagai contoh adalah daun kecubung. Jika dihisap seperti rokok, bersifat bronkodilator dan digunakan sebagai obat asma. Tetapi jika diseduh dan diminum dapat menyebabkan keracunan atau bisa jadi mabuk. Yang kelima yaitu ketetapan telaah informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong derasnya arus informasi yang mudah untuk diakses. Informasi yang tidak didukung oleh ketepatan dasar yang memadai dan telaah atau kajian yang cukup seringkali mendatangkan hal yang menyesatkan. Ketidaktahuan bisa menyebabkan obat tradisional berbalik menjadi bahan membahayakan. Contohnya adalah pare. Konsumsi pare dalam jangka panjang baik dalam bentuk jus, lalap, ataupun sayuran dapat mematikan sperma, memicu impoten, merusak buah jakar, dan hormon pria. Bahkan berpotensi merusak liver. Bagi wanita hamil, sebaiknya konsumsi pare dibatasi karena percobaan pada tikus menunjukkan pemberian jus pare menimbulkan keguguran. Yang keenam yaitu tanpa penyalahgunaan. Tanaman obat maupun obat tradisional relatif mudah untuk didapatkan karena tidak memerlukan resep dokter. Hal ini mendorong terjadinya penyalahgunaan manfaat dari tanaman obat maupun obat tradisional tersebut. Contoh yang pertama yaitu jamur. Yang pertama yaitu jamu peluntur. Untuk terhambat bulan sering disalahgunakan untuk pengguguran kandungan. Resiko yang terjadi adalah bayi lahir cacat, ibu menjadi infertil, dan terjadi infeksi bahkan kematian. Dan yang kedua yaitu menghisap kecubung sebagai psikotropika. Yang ketiga, menambahkan bahan kimia obat. Yang ketujuh, ketepatan pengguna obat tradisional. Yang terakhir yaitu ketepatan pemilihan obat untuk indikasi tertentu. Dalam satu jenis tanaman dapat ditentukan atau ditemukan beberapa zat aktif yang berkhasiat dalam terapi. Rasio antara keberhasilan terapi dan efek samping yang timbul harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis tanaman obat yang akan digunakan dalam terapi. Contoh, daun tapak dara mengandung alkaloid yang bermanfaat untuk pengobatan diabetes. Akan tetapi, daun tapak dara juga mengandung vinkristin dan vinblastin yang dapat menyebabkan penurunan leukosit atau sel darah putih. Akibat penderita menjadi rentan terhadap penyakit infeksi, padahal pengobatan diabetes membutuhkan waktu yang lama sehingga daun tapak dara tidak tepat digunakan sebagai antidiabetes, melainkan lebih tepat digunakan untuk pengobatan leukemia. Nah, ada juga yang terakhir yaitu efek samping dari obat tradisional. Beberapa kemungkinan efek samping yang timbul dari pengobatan herbal antara lain yaitu reaksi alergi, ruam kulit, asma, sakit kepala, mual, muntah, dan yang terakhir yaitu diare.
Efek samping obat tradisional relatif kecil jika digunakan secara tepat yang meliputi kebenaran bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu. Ketepatan waktu penggunaan, ketepatan cara penggunaan, ketepatan telaah informasi, dan tanpa penyalahgunaan obat tradisional itu sendiri. Penelitian yang telah dilakukan terhadap tanaman obat sangat membantu dalam pemilihan bahan baku obat tradisional. Obat tradisional pengalaman empiris ditunjang dengan penelitian semakin memberikan keyakinan akan khasiat dan keamanan obat tradisional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.